Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachma Sofiar Nur dengan NIM 20005094. Akan masuk kepada judul proposal saya yang berjudul Proses Pembelajaran pada Kegiatan Memancing Studi Kasus di Daerah Pantai Tan Sri Dano, Nagari Talu, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Bab 1, latar belakang. Salah satu kegiatan interaksi antara sesama manusia terjadi pada suatu kegiatan menangkap ikan, yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga, olah ruangan, atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai, dan perairan lainnya, dengan target seekor ikan. Memancing dapat pula diartikan sebagai perbuatan menangkap atau mencoba menangkap ikan dengan mempergunakan peralatan utama berupa joran, penggulung, dan kail seperti yang diatur dalam ketentuan ini, yaitu Irwan 2012. Kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya interaksi antar sesama. Kodrat hidup yang dimiliki masyarakat adalah saling berkaitan satu sama lain, antara satu dengan yang lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhan. Menurut Jamil, 1997-240, sejarah dunia telah membuktikan bahwa manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia ini membutuhkan bantuan orang lain sampai manusia itu meninggal. Hubungan itu timbul karena perkenan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Lalu di daerah tempat yang saya teliti merupakan tempat yang dipergunakan oleh masyarakat di sore hari untuk kegiatan memancing. Kegiatan memancing di sini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi kadangkala dijadikan sebagai para pemancing menjadi sebagai ajang taruhan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Wawancara yang diperoleh yaitu bahwa dalam kegiatan memancing sering terjadi percakapan yang mengarah kepada hal yang kadangkala positif dan kadangkala ada yang negatif. Sering terjadi percakapan mengenai cara mendidik anak sampai kepada curahan hati mengenai masalah perekonomian, kehidupan keluarga masing-masing, dan juga tingkah laku dari anak masing-masing. Ketika terjadi percakapan mengenai keseharian yang terjadi di lingkungan rumah tangga masing-masing pemancing, ada pemancing yang nantinya berbagi pengalaman atau solusi dari setiap permasalahan yang dikemukakan berdasarkan pengalaman yang didapatnya. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik ingin mengetahui tentang proses pembelajaran pada kegiatan memancing. Masuk kepada fokus penelitian. Fokus penelitian sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokusnya adalah deskripsi mengenai komponen pembelajaran yang terdapat di dalam proses interaksi pada kegiatan memancing. Pertanyaan penelitian, bagaimanakah gambaran materi pembelajaran dalam proses interaksi pada kegiatan memancing? Yang kedua, bagaimanakah gambaran tujuan pembelajaran dalam proses interaksi pada kegiatan memancing? Tujuan penelitian adalah yang pertama menggambarkan materi pembelajaran dalam kegiatan interaksi pada kegiatan memancing. Yang kedua, menggambarkan tujuan pembelajaran dalam proses interaksi. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lingkungan non-formal, dalam hal ini masyarakat dalam memberikan pendidikan di mana saja dan kapan saja tidak ditentukan oleh waktu. Kalau manfaat praktis, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang menelaah lebih lanjut tentang pendidikan di tempat pemancingan. Bagi masyarakat sebagai masukan bagi orang tua, anak, dan dalam hal pendidikan di tempat pemancingan. Bagi pendidikan luar sekolah sebagai masukan untuk dapat ditransferkan ke dalam konteks pendidikan non-formal dan informal dalam kegiatan pembelajaran. Bab 2 masuk kepada kajian pustaka, yaitu yang pertama pengertian pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasbullah 2000.21 mengatakan bahwa pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang lain agar menjadi dewasa atau menjadi tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jenis pendidikan ini terbagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan informal, jalur pendidikan non-formal, jalur pendidikan formal. Pendidikan di tempat pemancingan.
Lingkungan adalah ruangan di mana seseorang hidup, baik ruangan fisik, mental, maupun spiritual. Lingkungan itu sendiri sebenarnya netral, tidak mempengaruhi apa-apa jika hanya dilalui sepintas kilas. Ia baru mempengaruhi manusia ketika menstimulasi manusia secara berulang-ulang, terus-menerus dalam waktu yang lama. Pengaruh lingkungan terhadap manusia bisa berupa membentuk atau mengubah tingkah laku, bisa positif maupun negatif. Pendapat dari Sorjono Sukanto 2003-25. Interaksi pembelajaran. Di dalam kegiatan memancing kita juga berinteraksi dalam pembelajaran bagaimana dalam suatu pembinaan keluarga, sharing pengalaman, dan dari sana kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana menurut Kak Endang Lestari, secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata yang di depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan katunus adalah sebuah kata bilangan yang berarti satu. Lanjut kepada pendekatan dan metode penelitian. Lanjut kepada bab 3 penelitian pendidikan, yaitu pendekatan dan metode penelitian. Peneliti melakukan pendekatan dan metode penelitian di Pantai Tan Sri Danau, maka peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu peneliti ingin mengetahui proses interaksi pembelajaran informal tempat pemancingan Tan Sri Danau. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cocok untuk digunakan karena data yang dikumpulkan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berupa kata tertulis atau lisan dan gambar, seperti yang dikemukakan oleh Meleong 2005-4. Latar penelitiannya sesuai berdasarkan latar belakang yang penulis tulis. Daerah yang peneliti teliti yaitu di daerah Desa Talu, Kecamatan Batangkapas, pesisir selatan di Pantai Tan Sri Danau. Keadaan masyarakat di sekitar pantai bersifat heterogen, bukan hanya penduduk asli, tapi ada juga pendatang yang memancing di sana dikarenakan berada di tepi pantai dan tempat berwisata bagi masyarakat. Masuk entry penilaian yang pertama, kehadiran peneliti. Berkenan dengan peran penulis sebagai pengumpul data, maka data utama yang dikumpulkan adalah tentang proses interaksi pembelajaran yang berhubungan langsung dengan penulisan. Teknik analisa data, yang pertama ada reduksi data, display data atau penyaji data, dan verifikasi. Teknik penjaminan. Baik, bab penutup, pada bagian bab terakhir, sebelumnya ini jadwal kegiatan penelitian yang peneliti lakukan. Masuk kepada bab 4, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian terkait proses pembelajaran pada kegiatan memancing, dapat kita tarik kesimpulan bahwa melalui kegiatan memancing, hasil dari pendidikan dapat memperoleh pendidikan individu dari hasil mengamati diri dari lingkungan melalui pengamatan, pendengar, membaca, bertanya, membicarakan, mencobakan, maka interaksi yang terjadi pada kegiatan memancing akan mendorong terjadinya proses pendidikan. Lanjut saran. Untuk saran sendiri, peneliti membagi 2 saran. Yang pertama bagi masyarakat dan untuk peneliti sendiri. Bagi masyarakat, melalui kegiatan memancing ini, dari hasil pendidikan yang diperoleh setiap individu, dari hasil mengamati lingkungan, pengamatan, bertanya, membicarakan, mencobakan, itu dapat mendorong terjadinya proses pendidikan. Tetapi perlu ditingkatkan lagi bagaimana masyarakat kerjasamanya agar bisa meningkatkan sumber daya manusia dan bisa mengolah hasil pemancingan yang diperoleh menjadi nilai jual yang tinggi dan bisa menaikkan pendapatan suatu daerah sekitar. Yang kedua, untuk peneliti. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan proses pembelajaran memancing bagi masyarakat agar proses penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala data sehingga peneliti dapat dilaksanakan dengan baik. Daftar pustaka yang terakhir. Baiklah, hanya itu tampilan proposal untuk persyaratan tugas akhir semester. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.